dari Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Haleluya. Dahsyat semua, amin. Amin. Amin, haleluya. Mari tidak berlama-lama, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 16. Yohanes pasal 16 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Sudah mendapatkan semua? Amin. Yohanes pasal 16 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan lelah aku. Kamu akan diciptakan, kata-kata saatnya, Oh iya, berbuat baik kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Anak. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, bahwa aku telah mengatakan kepada. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini adalah Yohanes 16 yang mengajarkan kepada kita, semuanya ini kukatakan kepadamu. Ini adalah perkataan Yesus. Ini adalah perkataan Tuhan kita. Dia mengatakan kepada para murid, semua ini kukatakan kepadamu. Kita murid Yesus, amin. Amin. Siapa yang murid Yesus? Amin. Yang muridnya pandemi, angkat tangan. Dan pagi ini angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan, Pak. Satu pun Pak, hanya si beda gitu. Gak ada, Pak. Kita semua murid Yesus, amin. Amin. Dan angkat tangan yang murid Yesus. Amin. Yang muridnya Pak Gembala dan Pak Demi, angkat tangan. Haleluya. Kita semua murid Yesus. Semua ini kukatakan kepadamu. Karena kenapa, saudara? Yesus sudah memberitahu kepada para murid bahwa ada saatnya Yesus akan meninggalkan mereka, ada saatnya Yesus akan disalib, ada saatnya Yesus harus tergantung di kayu salib untuk menebus manusia, untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Supaya apa? Siapa yang mudah kecewa? Tolong angkat tangannya dong. Yang merasa kecewa hari ini, angkat tangannya. Gak ada yang mengaku, ya kan? Waktu tadi nyanyi apa? Ku jatuh cinta pada, yang di belakang semua gue begini. Saya khawatir mereka itu dulu tempatnya di bioskop, makanya cek begini. Ada? Nggak ada di sini. Semua di luar adanya. Di dalam gereja ini tidak ada satu, ya kan? Supaya kamu jangan kecewa. Yesus sudah menekankan sebuah perkataan ilahi kepada para murid di akhir zaman ini. Mungkin satu kata ini, kecewa ini, dapat membunuh dan membinasakan karakter kita. Seberapa banyak anak-anak Tuhan di dalam gereja, tapi kecewanya masih luar biasa, ya. Apalagi anak-anak muda. Kecewa karena apa? Kecewa karena apa biasanya anak muda ini? Belum transfer satu. Yang kedua, kecewa karena janji-janji palsu. Siapa yang suka tertipu janji palsu? Tolong angkat tangan. Gak ada yang mengaku. Kecewa bisa membunuh kita, Bapak Ibu. Bisa membunuh keluarga kita. Contoh, saya sudah menikah sekarang, jadi saya berani mengatakan istri kan. Agripin dulu dia suka saya pakai parfum. Kalau ketemu harus pakai parfum. Sekarang saya pakai parfum, jadi musuhan, Bapak Ibu. Benar, musuhan. Saya baru bisa pergi, sudah ngoceh-ngoceh duluan dia. Bingung saya. Dulu waktu pacaran pakai parfum oke, masih dicium. Weh, ada si ganteng dari sana kan tadi kan. Masih 20 meter belum sampai sudah kecium baunya. Wah, luar biasa. Sekarang Bapak Ibu, saya pakai parfum harus di situ di tempat kerja di kantor. Saya pakai parfum. Makanya di tas saya jangan heran kalau saya bawa parfum. Kenapa? Karena dari rumah tidak bisa parfum, Bapak Ibu. Tidak bisa sama sekali. Tidak bisa. Saya ambil satu tindakan, daripada saya berantem hanya gara-gara parfum, lebih baik di luar rumah saya parfum. Gak apa-apa. Dulu kalau saya main futsal
Tidak mau Bapak, tidak mau. Kenapa? Karena abang ini masih ganteng kan. Sekarang saya pulang main badminton, diusir saya. Wah, pergi katanya. Kenapa? Tahu katanya. Astaga, saya bisa disuruh mandi di rumah itu bisa 2 kali 3 kali sehari. Hanya gara-gara bau katanya. Sudah saya pakai sampo di rambut, masih bau. Bayangkan itu. Makanya yang muda-muda ini jangan mudah tertipu, ya kan? Jangan mudah tertipu, ya kan? Parfum saat ini bisa menjadi beban nanti. Ya, haleluya, benar. Makanya Bapak, saya sekarang saya bingung menghadapinya. Dalam nama Yesus, coba kalau saya tidak, saya bisa kecewa. Tuhan, kenapa harus aku menikah? Yang dulu saya suka pakai parfum. Astaga, sekarang sudah tidak bisa. Saya pun pakai baju sekarang dikomplain Bapak Ibu. Kalau terlalu necis dari bawah sampai atas dikomplain. Kayaknya bagus ya bajumu ya. Mau kemana sih katanya? Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya itu selamanya. Ya, luar biasa. Kalau dulu saya main HP, saya di tempat tidur bisa sampai jam 1, jam 2. Sekarang tidak bisa Bapak Ibu. Semua sudah ada. Jadi kita sebagai anak Tuhan jangan mudah kecewa dalam menghadapi keadaan apapun. Sebab akhir zaman ini membawa kita ke dalam kematian. Kalau kita tidak bersandar kepada Yesus, apapun beban hidup, apapun pergumulan hidup, apapun yang menjadi tekanan hidup, bawalah kepada Yesus. Karena hanya Dia yang mengerti hatimu. Karena Dia yang mencintai saudara. Bisa semua manusia mengecewakan. Bisa. Jangan cari di mana-mana. Orang terdekat itulah orang yang pertama menyakiti saudara dan saya. Orang terdekat itulah orang yang banyak peluang untuk mengecewakan saudara dan saya. Tapi orang yang terdekat, Yesus, Dia tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Amin. Karena Yesus itu ada dalam hati saudara. Pakaian ini boleh pudar, tapi imanmu kepada Yesus jangan pudar. Pakaian ini boleh sobek, tapi imanmu kepada Yesus jangan sobek. Jangan rusak hanya gara-gara pakaian. Karena Yesus harus ada dalam hatimu dan hati. Yes. Amin. Amin. Kalau Yesus ada dalam hati saudara dan saya, maka kekecewaan apapun sudah dibayar lunas di kayu salib oleh Yesus Kristus. Kalau Yesus sudah bayar, berarti masih berutang. Kita boleh berutang kepada manusia, tapi Yesus tidak pernah berutang menebus saudara dan saya. Amin. Yesus tidak pernah bercanda menebus saudara dan saya. Oh iyalah, daripada aku nggak ada pekerjaan, saya terus aja itu si Joni yang dari Papua itu. Enggak, Yesus tidak berkata demikian. Karena kamu berharga, karena saya berharga, karena kita berharga, makanya Yesus mau mati bagi saudara dan saya. Karena kita biji mata Tuhan. Amin. Oh, biji mata ya Bapak Ibu ya. Coba nanti pulang gereja, masukkan pulpen di dalam matanya, congkel. Sakit nggak? Sakit. Kalau sakit, apa yang kita alami? Bapak kita yang di surga pasti alami. Karena Dia begitu mencintai saudara. Malaikat salah, dihancurkan dibuang. Tapi Yanto salah, Tuhan bilang, Yanto kamu di mana? Itu dia. Jangan kecewa. Kita ini mempelai Kristus yang harus sama seperti Kristus. Kristus tidak kecewa ketika dihina, diludahi, ditonjok. Siapa yang suka nonton? Jangan-jangan itu keturunan yang nonjok Tuhan Yesus waktu itu. Makanya ini kan berdapat Tuhan Yesus ketika ditonjok. Kalau ada anak-anak STT pribadi yang nonjok-nonjok, berarti itu keturunannya yang nonjok Tuhan Yesus waktu itu. Kalau ada anak pribadi yang suka main foto-foto, berarti itu keturunannya Petrus. Kan Petrus potong telinga orang kan? Karena dia tidak bisa menguasai diri. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita potong hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita potong, kita buang. Karena kenapa? Alkitab bilang, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga kalau tangan kita satu aja katanya bersalah. Potong kata Alkitab. Karena kenapa? Karena hidupmu lebih berharga daripada tangan. Jangan kecewa. Yesus bilang jangan kecewa. Ingatkan para murid. Apa yang terjadi ketika dia ingatkan ini? Petrus kemana? Ketika Yesus bersalib, kemana dia? Dia ikut sih, ikut. Tapi dia tidak mengakui Yesus. Dia kenapa? Kita anak-anak Tuhan
gereja, ada seninya kemana? Ibadah yang sesungguhnya bukan di gereja. Ini hanya sebagai persekutuan kita. Tapi ibadah yang sesungguhnya, hari-hari hidup kita, yang kita jalani, yang kita lakukan, itulah ibadah yang sesungguhnya. Jangan kecewa. Dia kadang lain dan menolak aku. Siapa yang merasa tertolak? Ada yang pernah merasa tertolak? Kalau anak-anak terbaptis ini pernah tertolak, Pak. Palingan kalau saya sampaikan apa yang ada dalam hati saya, kamu berdoa di gereja begini, Tuhan Yesus berbicara kepada saya ini malam, kamu adalah Tuhan bersyukur. Pasti dia gak akan tolak. Karena kenapa? Udah dibawa dalam doa. Jangan diskusi nanti sama pastor. Jangan menolak Tuhan. Seberapa banyak dalam hidup ini kita menolak Tuhan? Dalam karakter hidup kita, dalam gaya hidup kita, dalam apa yang kita lakukan. Jangan menolak Tuhan. Karena jalan-jalan Tuhan bukan jalan-jalan kita, saudara. Amin. Amin. Ciri-ciri yang menolak Tuhan dalam Alkitab, yang hanya mau ibadah. Istrinya Ayub. Ada istri Ayub di sini. Gak ada yang mengaku. Istri Ayub gak ada ya? Gak ada di sini. Semua perempuan yang ada di sini dan ibu-ibu di sini orang-orang baik semua. Orang-orang yang suka berdoa, orang-orang yang suka menyembah Tuhan, orang-orang yang suka bergantung kepada Tuhan. Istri Ayub berkata, Pak, kalau sekarang ya, jangan sekarang. Pak, udahlah, kutukin aja itu Yesus itu, kutukin aja Tuhanmu itu. Dia mampu menolong kamu itu. Gak mampu. Buktinya apa? Kita gak ada uang. Saya juga pikir waktu itu bisa-bisa saja ayah mengambil sebuah kesimpulan, dia juga ya mati anakku. Apalagi yang gak mati. Belum pernah kan semua mati, hartanya hancur, lenyap. Tapi ayah bilang apa? Masa mau yang baik saja dari Tuhan, gak mau yang kalah seperti ini. Hidup kita terkadang hanya mau yang terbaik daripada Tuhan, tetapi kita tidak mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita mau yang terbaik dari Tuhan, perbaiki hidup kita, perbaiki diri kita. Supaya apa? Supaya kita jangan menolak Tuhan ketika kita ada di dalam masa-masa sulit, ketika kita ada di dalam masa-masa suka. Di sanalah seharusnya kita orang percaya ini tekun berdoa, tekun membaca Alkitab ketika kita ada di masa-masa sulit. Percayalah Bapak Ibu, ketika di masa-masa sulit itu Tuhan akan menolong kita. Coba yang satu ayat, 1 Korintus 10 ayat 13. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca ayat ini, tapi jangan pernah menolak Tuhan. Mungkin pencobaan atau masalah yang kita hadapi lebih besar, tapi coba kita lihat ayat ini. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Biasa. Tidak ada yang luar biasa pencobaan. Hanya biasa saja ketika orang yang beriman yang menghadapinya. Yang tidak melebihi apa Bapak Ibu? Kekuatan manusia. Berarti ketika Tuhan sedang membuat kita dalam sebuah zona di mana kita tidak aman, mungkin di sana Tuhan tahu bahwa kekuatannya yang itu bisa melewati. Saya yakin dan percaya. Kita semua Tuhan tahu sampai di mana batas kekuatan kita. Amin. Amin. Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Jangan-jangan saya dikasih duit sama Tuhan 100 juta, saya tinggalkan akhir film. Bisa jadi karena uang 100 juta. Ya. Bisa-bisa saya tidak bergaul lagi sama pandemi. Bisa uang 100 juta. 1 miliar apalagi, presiden saya sudah tidak kenal lagi. Makanya Tuhan berikan kita proses. Kan begitu. Tuhan tahu sampai di mana kemampuan kita. Jangan sampai gara-gara uang saya meninggalkan Tuhan. Bukan berarti kita tidak butuh. Tapi Tuhan tahu kemampuan kita. Sampai di mana? Sampai di mana kehebatan kita? Sampai di mana kita bisa mengelola apa yang ada? Percobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, saudara, kalau kamu hari ini menghadapi pencobaan, katakan pada dirimu, tidak pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Kenapa tidak melebihi kekuatan kita? Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan
dicobai melampaui Kekuatan. kekuatanmu. 2 kali disebutkan di sini, kekuatanmu. Jadi jangan menolak Tuhan Bapak Ibu. Hanya gara-gara permasalahan sedikit kita tolak Tuhan, kita tolak kedaulatan Tuhan. Ingat ayat ini, bahwa Tuhan turun tangan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Mungkin banyak pergumulan. Alkitab bilang, walau 1000 lebah di sisiku, berasa di sisi kananku, tapi aku Dia yang menolongku. Tapi Allahku Dia ada untukku, untuk menolongku. Amin. Kita imani firman Tuhan itu. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Makanya lagu tadi luar biasa. Sampaikan pada Yesus apa yang menjadi Tuhan hidupmu. Dia akan memberikan engkau jalan keluar. Ayat ini mengatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin. Kalau ada pencobaan, hari ini mungkin engkau lupakan semua kata-kata saya. Mungkin engkau lupakan semua yang saya sampaikan. Tapi ingat satu hal, ketika saya ada di dalam masalah, Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang diberikan Tuhan pasti akan memberikan kelegaan. Jalan keluar tidak berhenti di situ, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita bisa menanggung segala perkara karena Yesus ada di dalam kita. Kita tidak akan mampu menanggung segala perkara kalau iman kita tidak bangun di dasar yang benar kepada Yesus. Yang terjadi adalah penolakan, yang terjadi adalah kekecewaan. Alkitab bilang di ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Alkitab sudah membuatkan Bapak Ibu. Jadi jangan kaget ketika orang menghalalkan membunuh itu halal, tidak dosa. Jangan kaget, Alkitab sudah bilang. Tapi Allah yang benar tidak perlu dibela, karena Allah sudah mempunyai kekuatan sendiri. Allah lah yang membela kita, bukan kita yang membela Allah. Seberapa banyak orang-orang yang terpengaruh, saya mau bela Tuhan, saya mau bela Allah. Itu nihil. Itu bukan buat berbakti kepada Allah, tapi itu mendatangkan dosa. Mungkin kita sedang dibenci, mungkin kita sedang tidak dianggap. Jangan kecewa. Sudahlah, jangan kecewa. Buang jauh-jauh. Karena Tuhan tidak ciptakan kita untuk kecewa. Ada yang diciptakan Tuhan untuk kecewa? Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk kecewa. Tapi Tuhan menciptakan kita untuk apa? Memuliakan. Baik adanya Tuhan ciptakan kita. Hari Jumat kemarin saya bilang sama mahasiswa begini, jangan jadikan hati kita sebagai pabrik dosa. Kalau hati kita menjadi pabrik dosa, maka Tuhan tidak akan pernah ada dalam hati kita. Seberapa banyak kita menjadikan hati ini sebagai pabrik dosa, pabrik sakit hati lah, pabrik galau lah. Siapa yang pabrik galau? Gak ada yang ngaku. Tiba-tiba nulis status di Facebook. Gibi nulis status kemarin, dia menyerah. Mungkin kalian yang mukul simbol drum ini pakai kaki meja katanya, kursi. Astaga. Gibi lalu dia buat status di WhatsAppnya, Tuhan pasti menyediakan. Haleluya. Luar biasa si Gibi ini. Dibuat simbol yang rusak, lalu dia bilang di bawah, Tuhan pasti menyediakan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau kita dibenci, kalau kita melihat ayat 5, pasal 15, ayat 18 dia bilang berkata begini, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Kita ini bukan dari dunia, saudara kita. Ya lanjut. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi jangan kaget-kaget Bapak Ibu.
kalau orang Kristen itu selalu dibenci. Jangan kaget, Yesus sudah menguatkan. Yesus sudah sampaikan dalam firman-Nya. Buktinya coba, yang paling sadis sesama tubuh Kristus saling membenci. Itu yang paling sadis. Tapi masuk ke dalam kerajaan surga. Kira-kira kalau kita analogikan di kerajaan surga ada kebencian gak ya? Ada gak ya? Kebencian di dalam kerajaan surga? Gak ada kebencian di dalam kerajaan surga. Kita harus menerapkan dalam diri kita bahwa kita bukan berasal dari dunia, meskipun kita masih hidup di dalam dunia, karena Yesus sudah memilih kita. Amin. Kalau Yesus sudah memilih kita, ya udahlah. Kalau kamu dibenci, berdoa. Kalau kita bilang doakanlah musuhmu, ya kan? Doakan tuh. Cara membalas yang terbaik, yang pertama, doakanlah musuh, doakan dia supaya diberikan umur panjang. Jangan berdoa umur pendek. Jangan. Kita berdoa supaya dia umur panjang dan dia mengalami perubahan hidup. Ayat yang ketiga yang kita baca tadi, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Anak. Orang yang tidak mengenal Tuhan bisa bertindak semena-mena, seakan-akan dia sudah memiliki kerajaan surga. Dia sudah pegang kunci kerajaan surga. Jadi yang lain tidak bisa masuk. Kalau kita mengenal Tuhan, maka prinsip hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Sebab kita berkata begini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara. Orang yang mengenal Tuhan berani berkata, Paulus berkata begini, karena pengenalanku akan Kristus, maka aku meninggalkan dunia. Karena pengenalan kita dengan Tuhan, kita bisa menanggung segala sesuatu. Kita bisa menganggap semua sampah ketika kenal Tuhan dengan benar. Tapi ketika kita hanya ikut-ikutan, itu bahaya. Jangan menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Hari Minggu ke gereja, cuma ikut saja, tidak mengerti tujuan hidup, tidak mengerti tujuan untuk ke gereja. Jangan. Kita harus punya prinsip bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah hanya anak-anak Allah. Bukan yang sering pelayanan di mimbar. Bisa-bisa juga kita ditolak, Bapak Ibu. Paulus bilang begini, jangan sampai aku sendiri ditolak. Kalau Paulus yang sehebat itu pelayanannya, dia berkata, jangan sampai aku sendiri ditolak. Lalu bagaimana dengan kita yang hanya khotbah di mimbar, yang hanya pimpin pujian? Kita belum seperti Paulus. Penderitaan yang kita alami belum seperti Paulus. Lalu apa yang kita banggakan? Coba ya, 1 Korintus 9 ayat 27. Iman harus terbuka pada Yesus, Bapak Ibu. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak oleh Yesus. Paulus hebat mungkin pelayanannya, hebat luar biasa, dahsyat dia pelayanan. Dia masuk di dalam penjara. Dia masuk di dalam penjara bukan seperti penjara biasa. Kenapa dia lakukan demikian? Karena dia kenal Tuhan. Jangan kita bangga dengan jadwal pelayanan yang banyak. Tidak ada artinya ketika kita tidak kenal Tuhan dengan benar. Emang ukuran yang naik mimbar ini bisa langsung pegang kunci kerajaan surga? Lalu bagaimana dengan jemaat yang tidak pernah naik mimbar? Tapi bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk pelayanan ini. Jangan hanya mimbar ini menjadi sebuah sandiwara, tetapi mimbar ini harus menjadi teladan hidup kita. Bahwa saya pernah menyampaikan firman Tuhan, saya harus hidup firman Tuhan. Paulus bilang, dia menginjil di mana-mana loh. Tapi dia bilang begini, jangan aku sendiri ditolak. Berarti
seberapa besar itu masuk kerajaan surga itu. Masuk kerajaan surga itu berarti penuh dengan perjuangan. Masuk kerajaan surga itu penuh dengan tanggung jawab. Yesus sudah ingatkan kita di akhir zaman ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita koreksi diri kita. Sudahkah kita pantas untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Kalau sertifikatnya sudah selesai. Kalau sudah sertifikat saudara dan saya selesai hidup kita, selesai semua perkara, maka jangan bangga Bapak Ibu. Kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan congkak kita di hadapan Tuhan. Jangan seakan-akan kita sudah kenal Bapa dengan benar, yang lain belum kenal. Kalau kita memang sudah benar kenal Bapa, ajarkan kepada orang lain. Kalau kita sudah benar-benar kenal Yesus, ajarkan kepada yang lain supaya juga mereka mengenal Dia. Jangan egois. Kita sebagai anak Tuhan, mari kita berjuang. Yesus sudah bilang kepada kita, jangan kecewa kalau dunia menyakitimu. Jangan kecewa kalau dunia membuat kita mungkin banyak hal yang bisa dunia buat dalam hidup. Jangan kecewa. Yesus dapat ada di sana untuk menolong kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita menghadap firman Tuhan yang singkat ini. Kita renungkan dan menjadi bekal kita. Mari beberapa menit ke depan kita mau